Cara daftarnya itu gimana sih? Daftarnya tinggal datang aja. Cuman untuk deposit 5 juta, bawa KTP dan nomor rekening pengembalian. Ada websitenya, teman-teman bisa langsung datang, langsung ke office-nya. Itu kita bisa langsung datang untuk cek unitnya 1-2 hari sebelum lelang. Kita bisa cek dokumen-dokumennya, kita bisa langsung juga cek unit-unitnya, inspeksi unit-unitnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gua. Dan kali ini kita akan membahas jenis lelang yang ketiga nih, yaitu adalah lelang eksekusi sukarela. Nah, dimana lelang ini adalah lelang yang umum kita ketahui ya, mungkin seperti mobil, motor, properti, dan sebagainya, yang dimiliki oleh perorangan, perusahaan, dan sebagainya. Dan ini dilelang di bawah naungan DJKN yang kemarin sudah kita bahas dalam sejarah lelang. Kita akan membahas hal mengenai tata cara lelang di dalam dozotologi ini yang pernah berkali-kali gue bahas, tapi spesial kita akan membahas di dozotologi pada kali ini ya, tentang cara lelang. Seperti apa sih cara lelang? Bagaimana sih cara lelangnya? Metodenya itu seperti apa sih? Nah, kali ini kita akan membahas dengan detail tapi singkat nih cara lelang. Yang pertama harus kita ketahui adalah kita menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang lelang. Dimana lelang itu atau balai lelang itu ada banyak tempat ya. Saat ini sudah menjamur untuk lelang otomotif yang terbuka, online, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa mencari informasi banyak nih lewat Google ataupun lewat informasi dari video di Dozo21. Gue sudah banyak, ada ratusan video mengenai tentang lelang di beberapa balai lelang dari motor maupun mobil. Atau teman-teman juga bisa mencari informasi lewat DJKN. Yang gue sempat bahas, DJKN itu di bawah Menteri Keuangan adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memang menaungi masalah lelang, yaitu lelang mobil, motor, properti, dan sebagainya di Indonesia ini. Nah, jadi itu adalah hal pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita mencari informasi, menggali informasi sebanyak-banyaknya agar kita bisa mengetahui apa yang akan kita coba ikuti. Selanjutnya nih, dalam lelang terbuka ini ada beberapa balai lelang memakai metode yang tadi gue bilang, ada yang konvensional dan juga online. Bahkan ada yang 100% online atau hanya 100% konvensional. Jadi kalau untuk yang konvensional, jadi kita wajib hadir di balai lelang tersebut. Kenapa? Karena sifatnya untuk konvensional ini kita harus cek fisik, datang ke sana, mendaftarnya juga harus langsung ke kantor balai lelang tersebut. Makanya kita harus mengetahui seperti tips yang pertama tadi, harus mengetahui alamat, lokasi balai lelang, dan sebagainya. Nah, ini wajib. Rekening yang akan kita transfer itu 100% harus atas nama PT Balai Lelang yang akan kita ikuti. Jadi bukan nama perorangan tapi nama PT atau perusahaan Balai Lelang tersebut. Itu yang pertama harus kita paham. Jadi ini untuk menghindari penipuan. SOP-nya di bawah naungan negara semuanya mentransfer untuk apapun deposit, pelunasan, dan sebagainya itu ke rekening atas nama PT Balai Lelangnya. Kita melakukan transaksi deposit dan sebagainya itu langsung di kantornya Balai Lelang. Bisa juga kita langsung mentransfer dan mengirimkan buktinya, tapi ya ada baiknya kita datang dan mengetahui tempatnya Balai Lelang kalau lelang itu masih konvensional. Lalu misalnya untuk konvensional plus online, mereka ada online-nya. Ya, kita masih bisa juga melakukan hal yang sama, boleh datang dan juga boleh lewat aplikasinya. Di aplikasinya itu biasa lengkap ya informasi-informasinya mereka berikan. Contoh yang paling gua akan bahas karena 100% online ada di Legoas. Legoas di sini 100% online dan memang kalau mendaftar kita bukan transfer antar bank, tapi kita sudah melakukan e-wallet atau di sini adalah virtual account. Nah, intinya semua hal ini kita harus tahu dan kita harus pelajarin. Ada yang konvensional pas online, ada juga yang 100% online. Dan ini teman-teman bisa langsung dapatkan informasinya ke balai lelang yang tadi gue sebutkan. Jadi ada banyak balai lelang, teman-teman bisa googling, cari informasi sebanyak-banyaknya, dan nanti customer care-nya itu akan membantu kita gimana cara mendaftar dan bagaimana cara ikut lelangnya. Itu yang lebih tepatnya. Oke, lanjut nih yang berikutnya. Setelah kita tahu informasi sebanyak-banyaknya dan kita juga tahu model-model dari konvensional atau online di balai lelang tersebut,
kita harus mengetahui syarat daftarnya. Nah, di mana biasanya nih syarat daftar ini umum ya, yang pasti kita butuh data diri seperti KTP, NPWP itu opsional ya, dan juga rekening. Nah, rekening ini dibutuhkan untuk biasanya pengembalian dana deposit misalnya saat kita kalah, jadi bisa langsung ditransfer ke rekening kita untuk biasanya umumnya di balai lelang. Setelah kita mengetahui cara daftar, di sini kita harus melakukan deposit kalau kita ingin mengikuti lelang. Nah, deposit yang dikeluarkan itu variatif ya. Untuk umumnya sih rata-rata sekitar 5 juta rupiah per lotnya. 5 juta rupiah per lotnya ini untuk kita mendapatkan satu lot untuk kita dapat kesempatan ikut lelang. Kalau memang akhirnya nggak dapet nih, deposit yang sudah kita setorkan itu 100% balik tanpa adanya potongan. Oke, sekali lagi 100% balik tanpa adanya potongan ya. Dan kalau memang misalnya akhirnya kita menang, deposit tersebut bisa dipotong untuk pelunasan unit yang kita menangkan. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini paralel nih kita lakukan untuk ke yang berikutnya, yaitu wajib cek unit. Kita udah mengetahui syarat-syaratnya hanya sesimpel itu. Setelah itu, yang berikutnya adalah kita observasi di sini wajib cek unit yang pertama kali kalau menurut gua ya. Setelah kita mengetahui semua informasi yang tadi gue sebutkan, kita wajib nih cek unit-unitnya yang ada di balai lelang tersebut, entah via aplikasi, entah kita langsung datang ke balai lelangnya tersebut. Ini biasanya gue lakukan paralel dengan nomor 3 nih. Jadi syarat daftar dan juga wajib cek unit ini adalah hal yang bisa kita paralelkan. Kita harus mengetahui keadaan kendaraannya nih dalam kondisi seperti apa. Biasanya nih secara umum di balai lelang itu memberikan inspeksi sekilas ya mengenai eksterior, interior, dan mesin. Contoh di balai lelang JBA dan beberapa balai lelang lainnya itu memberikan grade di dalam inspeksi tersebut. Ada grade A sampai grade F. Di mana grade A itu adalah grade yang terbaik atau grade yang paling istimewa, lalu F itu adalah grade yang rusak atau derek bahkan laka. Dan itu adalah grade secara fisik, yaitu interior, eksterior, dan juga mesin. Kita juga wajib mengetahui bagaimana kondisi dokumen-dokumennya, apakah lengkap atau tidak. Nah, untuk balai lelang resmi, jangan khawatir, biasanya itu harus wajib ada BPKB. STNK atau SPH-nya nggak ada, atau pajaknya mati dan sebagainya. Kita harus mengetahui kelengkapan dari dokumen mobil yang akan kita bidding atau yang akan kita incer dalam lelang tersebut. Jadi nggak hanya kondisi fisik unitnya, tapi kita harus mengetahui juga dari kelengkapan dokumennya tersebut ya. Lalu kalau misalnya dari cek unit ini kita masih minim nih dalam pengalaman ya. Misalnya kita nggak bisa inspeksi unit itu seperti apa sih. Kita nggak ngerti mesin, kita nggak ngerti apakah itu bekas kecelakaan atau apakah itu memang kondisi yang bagus atau enggak. Kita bisa langsung tanya juga nih ke petugas lelangnya atau officer field dari balai lelang tersebut. Mereka biasanya akan memberikan informasi yang mereka ketahui tentang unit yang kita tanya di pool balai lelang atau di lahan parkir balai lelang tersebut. Ada baiknya kita membawa montir atau mekanik yang kita percaya atau yang kita kenal untuk bisa membantu inspeksi di dalam kita mengecek unit kendaraan tersebut. Nah, atau kita bisa juga memakai jasa joki atau jasa titip lelang. Ini biasanya juga banyak ya, variatif juga harga-harga yang mereka berikan. Termasuk di timnya Dozo 21 kita juga ada jasa titip lelang dengan adanya biaya jasa atau administrasi yang wajar ya, karena semua menyangkut spek inspeksi dari mobil, dokumen sampai unit itu tersebut kita dapatkan itu ada biaya administrasinya. Nah, teman-teman itu nanti bisa mencari tahu informasinya lebih lanjut ke Instagram Dozo 21 atau bisa mencari joki-joki lelang lainnya. Ini adalah untuk meminimalisasi kerugian terhadap unit yang akan kita bidding atau yang akan kita incer ya. Atau kita bisa menyewa jasa inspektor. Biasanya nih ada beberapa vendor inspektor yang memang sudah umum ya, seperti Autospektor dan sebagainya. Itu kita tinggal membayar untuk jasa inspeksinya saja, seperti mekanik yang kita percaya. Nah, itu adalah beberapa tips saat kita cek unit yang bisa gue sampaikan. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal tersebut dari informasi sampai kita wajib cek unit di sini, cara selanjutnya itu adalah melakukan open bid atau penawaran di dalam lelang. Di mana ini adalah faktor utama nih pada lelang. Jadi ini adalah tawar-menawar barang, skenario utama di dalam lelang. Kenapa ini juga hal penting yang harus kita ketahui? Karena di sini adalah
emosi kita bermain nih. Kalau memang kita melakukan lelang konvensional, bahkan lelang online saat bidding, emosi kita ini pasti akan teradrenalin untuk terus melakukan bidding. Walaupun kita sudah membatasi plafon yang kita inginkan, tapi saat kita sudah ada di atmosfer lelang, ini secara umumnya agak berat sih, karena emosi yang akan berjalan. Kecuali kalau kita sudah mengalami beberapa kali ikut lelang ya, juga bisa mengetahui kondisi plafon yang kita punya, kita akan membid sesuai dengan kemampuan yang kita punya nih saat ini. Jadi kita nggak melebihi batas. Nah ini, open bid ini adalah skenario penting yang butuh pengalaman juga untuk kita ikut dalam lelang. Jadi harus kita jaga emosi kita saat kita open bid. Nggak boleh sembarangan nih guys, hati-hati. Selalu gue bilang atmosfer lelang itu akan membunuhmu. Nah itu adalah di saat open bid. Lanjut yang berikutnya adalah saat kita menang nih. Kalau kita menang setelah kita lelang, itu adalah yang perlu dilakukan, segeralah lakukan pelunasan. Biasanya ada jatah waktunya itu sekitar 2-3 hari kerja harus ada pelunasan. Dan kalau kita kalah, kita membalikan NIPL saat itu juga untuk pengembalian dana deposit. Dalam 2-3 hari kerja kita tidak melunasi unit yang kita menangkan tersebut, akan disebut dengan one press. Di sini deposit yang kita sudah setorkan sebanyak 5 juta rupiah itu akan hangus, karena dalam one press ini peserta lelang dianggap tidak dapat memenuhi syarat atau SOP dalam balai lelang tersebut. Nah kalau memang kita kalah nih, kita store balik NIPL-nya dan kita akan dikembalikan 100% depositnya tanpa ada potongan. Biasanya sih 1-3 hari kerja, tergantung balai lelangnya. Nah itu tadi adalah beberapa tata cara dan sedikit tips ya dari cara lelang yang akan gua rangkum sedikit, dimana yang pertama itu kita wajib mencari informasi sebanyak-banyaknya, bisa lewat video dari channelnya Dozo21, googling atau dari DJKN. Lalu yang selanjutnya paralel ya antara kita mendaftar lelang dengan adanya deposit tadi yang sudah gua jelaskan, lalu cek unit. Ini wajib nih sebelum kita ikut dalam bidding atau ikut dalam lelangnya, kita harus tahu nih unit yang akan kita incer. Nah ini kita perlu bawa mekanik kah, atau kita perlu sewa inspektor kah, atau kita bisa nanya ke petugas kalau memang kita misalnya mini pengalaman tentang mesin ya. Lalu yang selanjutnya tadi ada atmosfer lelang, dimana ini adalah skenario yang paling sakral nih di dalam lelang, yaitu open bid ya. Yaitu di sini adalah lelangnya itu sendiri, tawar menawar antara para peserta lelang di floor ataupun di online. Dan yang terakhir itu yang saat kita menang ataupun kalah, itu kalau kita menang kita tinggal lakukan pelunasannya, kalau kita kalah dibalikan 100% dana depositnya. Oke guys, mungkin ini adalah rangkuman yang bisa gue berikan informasi tentang tips dan juga tata cara lelang yang selama ini terus teman-teman tanyakan. Semoga informasi yang selalu gue berikan ini bisa menjadi manfaat, dan jangan lupa nih guys di like dan di share sebanyak-banyaknya. Jadi support terus selalu channel gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye.